Bapak yang sudah memberikan materinya yang sangat bermanfaat pasti ilmunya kepada kami. Selanjutnya kita telah memasuki rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Di bagian penutup ini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, untuk yang pertama tadi, peralatan yang kita gunakan, panahan itu terdiri dari busur, panah, bantalan, dan lapangan. Selanjutnya, ada teknik dasar dari olahraga panahan, sikap berdiri, memasang ekor panah, mengangkat lengan busur, menarik tali busur, menjangkarkan lengan penarik, menahan sikap panahan, membidik, melepas tali panah, dan menahan sikap panahan. Terus tuh ada anatomi dan psikologi panahan. Dari analisis karakteristik panahan, panahan membutuhkan konsentrasi tinggi dan dalam waktu lama agar tingkat akurat dan stabil. Untuk latihan fisik dapat mempertahankan dan meningkatkan derajat kebugaran jasmani dan dilakukannya setidaknya 2 minggu sekali. Demikian tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Untuk menutupnya, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita memasuki rangkaian acara yang kedua, yaitu pemateri dengan materi pengenalan komponen panah dan teknik dasar kompon bow oleh Bapak Setia Budi, Magister Farmasi Apoteker. Kepada Bapak Budi, saya persilahkan. Oke, mohon izin Om Adam menyampaikan materi. Moderator izin share screen ya. Baik, Bapak. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Bapak. Kemudian slideshow saya terlihat jelas, moderator? Terlihat jelas, Bapak. Oke, lanjut saja ya langsung. Tadi materi dasar dan lain-lain sudah disampaikan oleh Om Adam. Nah, beliau sudah memaparkan teknik-teknik dasar dari panahan. Tentu nanti yang akan kita adakan di kampus itu adalah standar bow dan recurve. Nah, kenapa sih harus ada kompon juga Bapak paparkan di webinar ini? Karena ada beberapa juga yang memang nanti yang sebelumnya sudah pernah memegang standar bow, kemudian dia akan beralih ke kompon, seperti itulah. Ada beberapa anggota dari UKM kayak gitu ya. Kompon bow tentu beda dari standar bow dan juga recurve ya. Di sini kok aneh ya, ada sesuatu yang melengkung, ada sesuatu yang seperti roda di bagian ujung pada limbs tadi, kayak gitu. Busur kompon ini memiliki bentuk yang berbeda dari standar bow dan juga recurve, karena busur ini merupakan jenis busur terbaru yang merupakan hasil teknologi modern. Namun bahan pembentuk busur ini sama dengan busur recurve. Yang dimaksud sama adalah di mana frame-nya yang tadi risernya ini adalah terbuat dari solid, bisa karbon, bisa alloy, bisa aluminium ya badannya ini. Kemudian ada limbsnya. Limbsnya ini juga terbuat dari sama juga kalau recurve ya. Terbuat dari fiber dan lain-lain yang sama kualitasnya. Yang sangat mencolok adalah adanya cam di sini ya. Cam ini yang seperti roda di bagian ujung limbs. Untuk apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu dia sebenarnya adalah sebagai katrol. Ya. Kalau di kompon bow itu ada namanya axle to axle. Ini kan ada senar yang menyilang. Nah, itu namanya axle ya. Axle to axle. Axle to axle ini adalah ukuran dari standar lebar dari antara limbs satu ke limbs lainnya, antara cam satu ke cam lainnya. Semakin lebar axle to axle-nya ini akan semakin stabil kayak gitu. Jadi nanti kalau untuk target itu biasanya cari yang lebih lebar daripada kompon-kompon yang digunakan untuk berburu, biasanya seperti itu. Nah, kompon bow ini juga dulunya memang
dibuat itu memang digunakan untuk berburu kayak gitu, tapi kemudian masuk ke kategori target awalnya. Dan harus diketahui kompon bow ini tidak bisa digunakan untuk misalnya baru pemula baru pegang panah kemudian langsung pegang kompon bow, nggak tahu standar penggunaannya, itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena energi kinetiknya jauh lebih besar daripada recurve dan juga standar bow, ya. Jauh lebih besar, jauh lebih berat, karena nanti bakalan jelaskan berat tarikannya itu di awal berat tapi setelahnya ringan. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian tidak boleh melepaskan ketika mendraw, menarik, melepaskan itu tanpa arrow. Nah, karena di sini ada cam, ada modul di sini untuk mengadjust, nanti untuk menyeting, nanti bisa untuk memperpanjang tarikan dan lain-lain. Nah, itu kalau nanti dilepas tanpa ada anak panah, itu akan merusak bagian-bagian yang di sini, di bagian cam ini. Kayak gitu, ya. Mungkin itu dulu di awal. Kemudian selanjutnya, busur kompon biasanya memiliki berat yang lebih, yaitu sekitar 40 lbs sampai 80, ya. Jadi kalau untuk target biasanya itu menggunakan 50 lbs, ya. Kalau 80 ya ini untuk berburu biasanya, ya. Karena kinetik energinya besar, ya. Kinetic energi itu seperti apa sih? Kemampuan dia menembus target kayak gitu. Nah, biasanya standarnya itu untuk nasional dan internasional itu 50 sampai 60. 40 ke atas ya, sampai standar atasnya adalah 60 kayak gitu. Berarti tarikannya sekitar 24 23 kilo yang ditarik kayak gitu. Nah, itu kebayang nanti kinetic energi yang tersimpan di dalam katrol ini. Nah, kayak gitu. Kalau seandainya nanti pemula nggak tahu standar penggunaan, kemudian melepaskan arrow tanpa ada basic dasar tadi yang sudah dijelaskan seperti Om Adam, ya, ketentuan-ketentuannya, maka akan sangat berbahaya. Arrow-nya ini bisa tembus sampai puluhan meter, ya. 100 meter bisa tembus kayak gitu. Itu yang bahaya. Ketika nanti yang menggunakan kompon ini belum tahu standar penggunaan kompon bow. Sehingga busur ini mampu melesatkan anak panah dengan waktu yang lebih cepat, tergantung berat busur. Yang dimaksud dengan berat busur adalah berat tarikannya, draw-nya tadi, kayak gitu ya, draw weight-nya. Jadi berat tarikannya tadi, semakin berat tarikannya, maka semakin cepat arrow-nya melesat. Biasanya IBO-nya itu atau speed dari arrow itu sampai 320 sampai 340 fps. Itu sangat kencang, ya, sangat laju. Nah, itu yang berbahaya. Nah, ini untuk keterangan dari kompon. Di sini ada katrol, ya, ada cam tadi, ada string, ya, ada talinya, ada limbs, kemudian ada riser ini, ada frame-nya, bagian body juga sama. Kemudian di sini ada stabilizer, stabilizernya juga sama, ya. Biasanya kalau untuk kompon bow itu ada juga di samping di sini, di sebelah sini, untuk stabilizer bagian short. Bisa di kanan, bisa di kiri, tergantung. Ada sight, ada visirnya, kayak gitu ya, ada arrow rest dan lain-lain sama. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan adanya cam atau katrol di sini, kayak gitu. Gripnya juga sama, ya. Kemudian di sini juga ada kabel, ya. Kabel guard nih, kabel guard ini digunakan untuk menjaga agar si tali ini tidak lari ke tengah. Jadi tidak lari mengenai anak panah, kayak gitu. Untuk menjaga keselarasan. Ini juga yang membuat menjadi axle to axle tadi, ya. Kan nanti akan membentuk angka X di sini, talinya ini. Nah, itu. Nah, ini cam, ya. Katrolnya pada kompon bow. Cam adalah bagian berputar atau geser dalam hubungan mekanis yang digunakan terutama dalam mengubah gerakan berputar menjadi gerakan linear, kayak gitu. Nah, di sini ini kenapa kompon bow dia menjadi ringan, kayak gitu ya. Karena ada cam yang sedemikian rupa digunakan untuk mengurangi energi. Energinya tersimpan di dalam cam ini, di dalam katrol ini. Ketika katrol ini dilepas, maka energi yang tersimpan itu akan keluar, kayak gitu. Beda dengan recurve dan juga standar bow, mereka akan tersimpan di string, ya, tersimpan di tenaga si archernya, si pemanahnya. Nah, kayak gitu. Jadi
kalau dipikir lebih berat mana, tentu lebih berat recurve dan juga standar bow. Ketika sudah akhir loh ya. Tapi ketika awal ya sama ya. Ketika belum full draw, masih separuh penarikan, itu berat banget. Tapi kalau setelah akhir nanti ada namanya persentase berat tarikan itu nanti dilihat ada yang sampai 90% sampai 75%. Kayak gitu. Nanti ketika sudah di akhir dia akan lebih ringan kayak gitu. Lebih stabil. Nah, ini ada lubang-lubang di sini. Lubang-lubang ini adalah modulnya untuk menyeting, adjust itu merubah panjang tarikan. Nah, string ini nanti disesuaikan dengan lengan kita. Nah, kurangnya kompon bow ini harus disesuaikan dengan pemanahnya. Nggak bisa pinjem-minjem archer satu dengan archer lain gantian, nggak bisa kayak gitu ya. Karena di sini ada settingan panjang tarikan, berat tarikan, kemudian persentase energinya kayak gitu ya. Di sini semua disetting di sini. Nah, ketika nanti disesuaikan dengan si archernya, maka sama. Archer satu dengan archer lain tentu berbeda nanti settingannya kayak gitu di modulnya ini. Banyak ya teknologi sekarang masih lebih banyak penemuan baru. Ada yang camnya ini ada yang stop di limbs di sini, ada yang stop di kabel, ada yang stop di cam kayak gitu. Nah, nanti kalau ada yang punya kompon pasti akan paham itu. Nah, untuk limbsnya kayak gini ya. Kalau yang recurve dan standar bow kan tadi satu tuh ya. Kalau kompon tuh dia dua kayak gini ya. Limbs adalah sumber energi dan tenaga kinetik yang didapatkan ketika panah ditarik. Nah, jadi limbs ini adalah sumbernya sebenarnya. Kalau dulu kan waktu kita kecil, panah itu kan talinya jadi dari karet, ya kan? Talinya dari karet, yang melar itu talinya, ini enggak. Yang melar adalah, yang lentur adalah limbsnya ini, kayak gitu. Bedanya apa sih dengan limbsnya standar bow dan recurve? Ya bedanya dia lebih tebal, ya. Coba lihat diameternya dia lebih tebal, dan ini gampang apa sih? Gampang cedera. Biasanya kalau jatuh, kalau tergores, biasanya ada retak di sini. Nah, itu harus diganti, ya. Karena nanti bisa patah dia. Kemudian di limbs ini ada juga namanya damper, ya, peredam. Nih karet nih. Digunakan untuk apa? Untuk meredam getaran. Meredam getaran. Jadi vibrasi itu, getaran itu akan berpengaruh ketika rilis. Berasanya ketika rilis. Semakin bergetar arrow, maka ketika merilis akan semakin berpotensi arrow itu larinya tidak stabil, kayak gitu. Bersentuhan dengan arrow rest dan lain-lain. Ketika ada damper di sini, itu yang meredam getaran. Nah, kemudian ada bodinya, ada frame-nya, ada risernya. Kalau di recurve tadi riser, ya, ada frame, ada bodinya untuk kompon bow. Merupakan bagian terbesar dari keseluruhan dari busur kompon, di mana biasanya terbuat dari aluminium solid dan bentuk harus presisi, ya. Presisi apa? Ya sesuai. Di sini ada dia senternya. Biasaan nanti kalau udah lama, udah pernah jatuh, nah itu bisa berubah. Kalau berubah biasanya arrownya udah nggak stabil lagi, kayak gitu. Nah, body ini digunakan untuk menopang cams dan juga limbs, kayak gitu ya di sini. Nah, kemudian nanti untuk merubah berat tarikan menjadi berapa lbs, menurunkan itu ada di sini, di ujung sini, ya. Di ujung sini itu ada nanti untuk menyeting berat tarikan, kayak gitu. Nah, talinya selanjutnya ada string di sini, ada tali busur, sudah ada sejak lama dan banyak digunakan, terbuat dari bahan campuran yang meliputi dinemium dan juga vektran. Ya, bahan ini adalah bahan polyester, di mana harus terjaga. Ya, terjaga itu apa? Harus dirawat. Biasanya dikasih wax ya untuk menjaga agar si polyester ini tidak mudah rusak. Ya, kalau putus kan bahaya ya nanti si talinya ini. Kayak gitu. Nah, tali itu kan tadi yang Bapak jelaskan, di sini ada menyilang ke katrol menjadi axle to axle. Nah, ini akan melihat besaran atau ukuran panjang dari panah tersebut. Kayak gitu.
Selanjutnya ada stabilizer. Stabilizer di sini sama ya, bisa seperti ini yang seperti digunakan pada recaf dan standar bow, atau bisa juga di samping kayak gini. Ini di samping kayak gitu ya. Stabilizer dipasang di bagian depan dan bagian samping dengan tambahan pemberat untuk memudahkan dalam membidik. Jadi stabilizer ini digunakan untuk agar si kita ketika menganchor, mengincar target itu tidak terlalu bergerak. Kemudian untuk pemberat ini semakin berat maka akan semakin stabil ketika kita melepaskan anak panah seperti itu. Jadi nanti kalau pemberatnya semakin berat, semakin nyaman, perpaduan di depan dengan di samping ini sesuai beratnya, maka dia ketika kita melepaskan arrow-nya akan lebih mudah bertoleransi dengan si arrow rest, tidak tersentuh dengan arrow rest-nya. Kalau tersentuh sedikit aja, sekian persen, tentu lari arrow-nya akan berubah kayak gitu. Selain tadi juga digunakan untuk memudahkan ketika membidik. Biasanya terbuat dari apa sih stabilizer-nya ini? Terbuat dari karbon ya. Kalau untuk kompon semakin kaku semakin bagus untuk stabilizer ya. Tapi juga yang bisa menahan redaman getaran kayak gitu. Biasanya di sini ada dampernya di tengah, dikasih karet, atau di ujung di sini dikasih karet. Nah, ini karet ya. Ujung-ujungnya ini karet. Digunakan untuk meredam getaran. Kemudian ada arrow rest. Nah, arrow rest-nya beda sama kayak tadi recaf dan juga standar bow ya. Merupakan bagian tambahan dalam busur kompon yang berfungsi untuk menyangga anak panah. Ada banyak jenis arrow rest ya. Di sini ada pakai plat besi kayak gitu ya. Kemudian dia akan kaku, tidak bergerak, tapi dia akan mengandalkan kelenturan dari plat tersebut. Kayak gitu. Ada juga drop way. Drop way ini disetting dengan diikatkan di tali, di stringnya. Ketika arrow ditarik, dia akan mengangkat. Ketika arrow dilepas, drop way-nya dia akan turun. Nah, tentu toleransinya jauh lebih bagus yang plat ya. Yang plat ini tentu dia lebih center kayak gitu. Tapi kalau yang drop way ini kemungkinan vanes di belakang ini akan bersentuhan dengan si arrow rest ini. Ketika dia bersentuhan dengan sekian persen, maka toleransinya akan semakin besar. Akan merubah laju anak panah. Ada juga biskuit. Biskuit itu seperti bulat ya, yang bulat seperti biskuit, kemudian ada lubang di tengah seperti donat sebenarnya lah, kayak gitu. Nah, itu juga lebih berpengaruh terhadap laju arrow karena toleransinya semakin besar. Intinya semakin sedikit sentuhan antara arrow dengan arrow rest ya, arrow restnya ini, maka toleransinya akan semakin bagus. Apalagi nggak bersentuhan sama sekali. Yang maksud nggak bersentuhan itu seperti apa? Ketika dilepaskan, si arrow ini tidak menyentuh, atau si vanesnya ini tidak menyentuh arrow rest kayak gitu. Nah, itu lebih bagus. Biasanya berpengaruhnya di mana? Nggak cuma di arrow restnya aja ya, tapi di grip, dimegang. Tadi benar kata Om Adam, ketika megangnya nggak sesuai, kayak tadi si apa sih Hawkeye ya di Avenger, ketika dia megangnya menyengkram ya tentu dia akan berpengaruh terhadap toleransi arrow rest bersentuhan dengan arrow-nya kayak gitu. Jadi dia harus fleksibel di sini. Ketika arrow dilepas, tangan ini seolah-olah melepaskan panah tapi nggak lepas kayak gitu. Harus ada feelingnya. Nah, itu yang susah sebenarnya. Itu dapatnya di mana sih nanti? Dapatnya nanti di latihan ya, karena kita kan otot punya memori seperti itu. Selanjutnya ada sike, ada pisir ya. Pisir untuk kompon bow lumayan rumit ya. Lumayan rumit, di sini ada banyak jenisnya. Digunakan untuk mempermudah membidik target, biasanya bisa ditambahkan dengan pembesaran. Nah, kalau di standar bow dan juga recaf rasanya nggak ada pembesaran Om ya. Kalau untuk recaf dan juga kompon bow. Nah, kalau recaf untuk standar bow. Ya, untuk recaf dan standar bow itu tidak boleh ada pembesaran. Nah, ya, jadi pembesarannya tidak ada. Tapi kalau kompon bow ada pembesaran. Maksud pembesaran itu apa sih? Lensanya. Kayaknya targetnya dekat kayak gitu. Ada lensanya di depan, nih lensa di sini nanti. Nah, kayaknya targetnya dekat.
Karena target compound bow juga kecil nanti ya, 50 meter targetnya kecil kayak gitu. Nah, di sini ada single pin, ada double dan juga triple dan lain-lain ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya yang semakin banyak pinnya ini digunakan untuk berburu ya. Tapi kalau untuk yang satu-satu ini digunakan untuk target kayak gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa nggak sih digunakan untuk pertandingan yang triple, yang double? Bisa aja sih sebenarnya. Tapi kenyamanan kalau menurut Bapak sendiri lebih nyaman yang satu kayak gitu ya. Kemudian di sini ada adjust-nya juga, ada di kanan kirinya nanti di setting ya. Kemudian atas bawah juga di setting. Nah, selanjutnya ada pip sight ya. Ini adalah alat tambahan juga. Dia di sini. Beda dengan recurve dan standar bow ya, nggak ada. Tapi kalau compound dia ada tambahan ini, dan ini harus masuk center, nah kayak gini ya, hole-nya itu, lubangannya itu sesuai dengan hostnya, besaran dari si ininya tadi, bulatnya harus pas, kayak gitu, simetris. Ya, si pipseknya ini merupakan set tambahan atau alat incar tambahan yang berada di selipkan terikat di bagian string atau tali busur. Jadi diselipkan di sini, diikat kayak gitu, terkunci. Nah, ini nanti yang dipaskan dengan si hostnya si sek yang di depan kayak gitu. Baru nanti diarahkan ke target. Nah, ini juga boleh pakai lensa ya, boleh pakai lensa untuk agar si targetnya terlihat jernih seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada arrow, anak panah. Anak panah juga tadi sudah disinggung Om Adam ya. Tapi bedanya apa sih untuk compound bow? Anak panah dibuat dari pure carbon ya, bisa menggunakan aluminium bisa, tapi tergantung dengan berat tarikan nanti disesuaikan. Tapi kalau sudah di atas 40 itu disarankan menggunakan karbon ya, pure carbon. Kemudian sedangkan untuk mata anak panahnya terbuat dari besi ya, bisa tungsten atau apapun yang jenisnya sama kerasnya. Pentingnya apa sih untuk melihat arrow ini bagus atau tidak? Kelurusan. Nanti ada kelurusannya. 0,01, 0,03 dan diameternya semakin kecil semakin bagus. Ya. Yang tadi Om Adam bilang ada shaft, ada bagian badan panah atau batangnya itu semakin kecil semakin bagus kayak gitu. Kemudian fungsi dari head arrow, poinnya itu untuk melindungi dari batangan ini agar tidak pecah, karena kinetic energinya kuat ya. Kalau nanti nggak kuat batangannya ini bengkok. Nah, paling bagus menggunakan misalnya karbon, pure karbon. Ya, pure karbon itu lebih kuat daripada aluminium dan juga lebih ringan intinya itu ya. Kemudian poinnya juga harus menyesuaikan. Ini ada chartnya, ada arrow selection chart. Nah, di sini ada poin beratnya berapa gram, ada 100, ada 125, ada 150 gram. Berat kepalanya tadi ya, yang ini loh. Nah, kepalanya yang ini, yang hitam ini. Poinnya. Nah, itu harus dilihat. Nah, itu dilihat dengan panjang tarikan, panjang lengan ya. Panjang tarikannya. Misalnya kayak gini nih, coba contohin. Si pemanah A menggunakan poinnya 100 gram ya, 100 gram. Kemudian menggunakan berat tarikannya 50, 45 sampai 50. Nah, cocoknya pakai arrow yang berapa spinnya? Spin itu kekakuan ya. Ini ada 600, ada 500. Nah, kekakuannya pakai yang mana yang cocoknya? Misalnya pakai poinnya 100, kemudian berat tarikannya di sini drawback-nya berat tarikannya pakai 45 sampai 49, maka yang cocok di panjang tarikan 28 misalnya adalah spin 500. Kayak gitu. Nah, jangan sampai salah beli arrow nanti. Ya siapa tahu ya, tiba-tiba nanti beli arrow sendiri, akhirnya nggak sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Padahal tarikannya masih 30 lbs kayak gitu ya. Poinnya pakai 100 dan panjang tarikannya pakai 27, yang harus pakainya 600 ini.
kayak gitu. Spinnya, kekakuan arrownya. Emang ngaruh Pak kalau nggak sesuai, ngaruh sekali. Arrow kalian nanti larinya nggak sesuai, nggak jelas, bengkok-bengkok kayak gitu loh, ya. Liar larinya akhirnya, nggak center kayak gitu. Nah, semakin berat tarikan, maka semakin kecil spinnya kayak gitu. Biasanya yang 80 ini digunakan untuk berburu kayak gitu ya. Karena tujuannya adalah menembuskan target ya, kayak gitu. Jadi misalnya pakai 100 grand, yang 80 ini pakai yang 350 spinnya kayak gitu. Selanjutnya ada bagian lain di compound bow, ada release aid. Ini digunakan untuk pemicu merilis. Bedanya tadi kalau standar bow dan recurve itu dia pakai jari-jari. Nah, itu bedanya. Ada kurangnya, ada lebihnya juga kayak gitu ya. Dalam memanah, pelepasan mekanis atau pelepasan adalah perangkat yang membantu menembakkan panah lebih tepat dengan menggunakan pemicu untuk melepaskan tali busur, bukan jari-jari pemanah. Nah, ini bedanya kayak gitu. Ada yang diikatkan di lengan kayak gini ya, rilisnya. Ada yang seperti ini kayak gitu. Gunakan yang paling enak itu adalah gunakan otot atau mungkin bagian yang belum pernah terpapar. Maksudnya itu belum pernah terpapar itu seperti ini. Kalau dulu pernah nyobain senapan, misalnya tembakan, itu kan pakai trigger yang depan ini ya, pemicunya pakai ini tuh, kayak gitu pakai trigger ini. Kalau yang ini, nah itu semakin tidak pernah terpapar jari itu dengan suatu kegiatan, misalnya kayak gitu, itu lebih mudah mengingat dia, kayak gitu. Kayak gini, dia bisa pakai jempol bagian dalam sini nanti untuk men-triggernya. Jadi ini di-trigger, ditarik, ini kebuka, kayak gitu. Atau diremas, ini terbuka, kayak gitu ya. Atau ini juga, jadi yang bisa juga diikatkan di tangan kayak gini. Jadi nanti ketika si arrow-nya udah sesuai, ketika mengincar sudah sesuai dengan target, tinggal dipegang. Kemudian si arrow-nya akan meluncur, terlepas kayak gitu. Nah, ini bahayanya kalau pemula ya. Bahayanya apa sih? Tarik, kemudian nggak paham, jarinya ditaruh di pemicunya, tuh kayak gitu. Nariknya pun di tengah orang banyak misalnya, bisa kena orang. Nggak ditarget sembarangan misalnya ya, nggak ditarget. Mungkin terlalu ke atas, akhirnya melambung ke tinggi, kena atap orang misalnya kayak gitu. Itu yang berbahaya di compound bow ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan nanti. Nah, teknik dasarnya beda dengan Om Adam tadi. Untuk teknik body formnya, tadi kan kalau recurve dan standar bow dia lurus ya, kayak gitu. Tangannya ini loh, lurus. Nah, untuk compound bow beda ya. Body formnya digunakan pemanah, compound bow tidak jauh berbeda dengan teknik recurve. Yang dimaksud tidak jauh berbeda ini adalah sikap berdirinya tadi. Sikap berdirinya, kemudian dan lain-lain sama. Bedanya di mana? Di lengan. Nah, di lengan ini ya bedanya, kayak gitu. Dia lebih di drop ke bawah, ya. Kalau recurve dan standar bow tadi lurus atau madam kayak gitu, lurus kemudian agak diputar keluar lengannya. Nah, kalau compound bow ditekuk kemudian ini bagian trapezius dan deltoidnya diturunin ke bawah. Agak ribet ya. Sampai sini tambah kayaknya panahan tambah susah deh gitu ya jadinya ya olahraganya ya. Mending jumba aja gitu ya, enggak kan? Oke, yang penting nanti dicoba dulu lah. Siapa tahu nanti cocok. Ya olahraga itu menurut Bapak seperti baju lah. Kalau dia cocok ke kita ya nyaman kayak gitu. Tapi kalau olahraga itu nggak cocok dengan kita ya nggak nyaman. Kayak gitulah. Itu yang harus kalian ingat. Olahraga itu seperti kita pakai baju. Compound bow tidak jauh berbeda. Nah, gripnya ini digenggam nggak? Kan nggak digenggam, cuma ditahan ini. Sama juga yang cewek ini. Nggak dicengkram kayak Hawkeye tadi megang, ya. Cuma dipegang kayak gitu aja. Ditahan. Yang menahan di sini adalah tali. Di sini ada tali di sini, ya. Nggak boleh juga kayak gini, diangkat ke atas. Ya. Nanti arrow-nya lari sebelah kanan semua. Ya. Trapezius dan deltoidnya diturunin kayak gitu. Ketika mendraw.
Teknik dasarnya berdiri dan lain-lain sama seperti dijelaskan Om Adam tadi ya. Nah, ini tarik untuk selanjutnya. Unsur kompon akan lebih ringan ketika pemanah berada dalam posisi full draw. Yang tadi Bapak bilang, ketika full ditarik dia akan lebih ringan. Ya, dibandingkan dengan saat ditarik awal. Namun memerlukan tenaga dan teknik yang benar untuk dapat menarik tenaga full draw ya. Ini maksud tenaga yang teknik yang benar seperti apa? Seperti ini ya. Bisa diangkat ke atas, kemudian ditarik, kemudian baru ditarik ke bawah, turunin ke bawah kayak gitu. Ini bisa nggak di ini ya? Nah, bisa yang dari atas kayak gini, kemudian ke bawah. Ya, ingat ya, tangan ini harus sesuai ke belakang. Oh, nggak jalan lagi. Oke, seperti itu. Kemudian nanti ada yang di tengah, teknik yang menariknya di tengah juga ada. Yang di atas. Oke, nggak bisa jalan kayaknya. Nah, seperti itu contohnya lah. Nah, si tangan ini harus disesuaikan juga. Berat tarikan ditopangkan di ujung sini. Di ujung bagian belakang. Bahayanya apa? Bahayanya ya nanti kalau salah teknik cedera ya. Trapeziusnya bisa sobek. Trapezius itu bagian belakang. Otot kalian bisa nih. Otot belakang di sini nih. Ya. Ini bisa sobek atau cedera. Kalau nanti terlalu berat dan cara nariknya salah kayak gitu, ya. Apalagi nanti intensitasnya sering kayak Om Adam tadi, pertandingan bisa sampai 1 hari ya Om ya. Kayak gitu misalnya, ya. Itu otot bisa stres dan cedera. Hati-hati. Maka teknik menarik itu harus disesuaikan. Posisi membidik ketika sudah melakukan full draw, tadi sudah kalian lihat full draw ya. Jangan sampai melakukan kesalahan dan meletakkan terlalu dalam sehingga merubah center arrow dengan arrow rest. Yang dimasukkan terlalu dalam itu apa? Ini stringnya ini terlalu ditempel ke pipi. Ya. Terlalu ditempel ke pipi. Akhirnya apa? Yang harusnya lurus akhirnya bengkok dong kalau ketempel ke pipi kayak gitu ya. Kemudian bisa stringnya ini gapnya itu di luar hidung seperti cewek ini ya, atau di depan hidung kayak gini seperti yang cowok ini. Nah itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian, kenyamanan masing-masing kayak gitu. Baru nanti diklik tuh pemicunya, di sini ada pemicunya kan tadi Bapak bilang, diklik tik melontar deh arrownya kayak gitu ya. Kemudian powernya tenaga yang disimpan itu di ujung, di deltoid, di punggung, deltoid dan bagian lengan sini. Nah, ini tenaga yang harus disimpan, konsistensinya. Kalau konsistensinya ini ada yang berubah, nanti akhirnya apa? Tremor. Tremor itu apa sih ya? Dredeg ya, apa sih dredeg? Bahasa Jawa, Bapak. Bergetar. Kayak gitu. Tremor itu bergetar ya. Kemudian selanjutnya di sini ada aiming dan release. Setelah di posisi siap, katakan trigger di posisi. Kemudian siap merilis, arrow bagian lengan belakang harus sejajar. Kayak gini ya. Ini kebanyakan orang yang salah. Tangannya nggak sejajar. Bisa ke sini ke bawah, akhirnya nggak konsisten larinya. Ini harus center dengan shake. Ya. Kemudian kontrolnya di trapezius, stamina juga di bagian trapezius depan, strength kekuatan itu di belakang yang tadi Bapak bilang, power, mobility-nya, pergerakannya cuma ngandelin yang ini. Jadi yang bergerak itu adalah bukan lengan, tapi trapezius bagian belakang yang digerakin. Kemudian perut, otot perut juga menahan konsistensi, stabilitasnya. Kayak gitu. Itu kenapa kata Om Adam tadi perlu latihan perut, kayak gitu ya. Tapi ya nanti dengan berjalannya latihan pasti
akan sadar diri, pasti nanti akan berubah kayak gitu ya. Berubah tuh bisa menstabilkan posisi perut, posisi lengan, posisi trapezius, deltoid dan lain-lain. Ya, deltoid itu otot yang di lengan atas nih loh, ya. Kemudian trapezius ini otot di belakang sini. Di trapeziusnya kan ada tulang. Nah, tulang itu harus bergerak mendatangin yang depan ini, kayak gitu. Jadi bukan ini yang narik, bukan bagian tengah ini yang narik. Kalau ini yang narik nggak stabil, tapi kalau yang ditarik yang di belakang, bagian belakang maka akan lebih stabil, kayak gitu. Posisi berdirinya juga ya harus seperti ini, nggak boleh nekuk ya kayak gini ya. Terlalu ini ya, terlalu melambai kalau nekuk gitu nanti. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak untuk Komponbo. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Bisa nih nyalakan fitur raise hand-nya atau lewat fitur chat. Kalau malu bertanya, boleh lewat chat. Kalau banget mau langsung, silahkan raise hand bisa. Apa sambil ngobrol sama Om Adam ya? Iya, Bapak. Oke. Gimana? Sering latihan Om di sana? Untuk sekarang masih ini aja, dijaga intensitasnya minimal 1 kali seminggu. Maju Prof berangkat nanti, insya Allah. Insya Allah berangkat. Sudah mulai persiapan. Rekaf ya 70. Di lapangannya bagus nggak di sana Om? Lumayan ya. Di sini kalau tampang seluas-luasnya sih bisa. Bisa ya, wah enak tuh lah. Iya. Luas-luas. Benar sih. Oke, ayo. Ada yang ditanyakan kira-kira teman-teman? Ada yang ditanyakan? Bingung? Ya bingung ya. Iya Bapak, bingung. Ya bingung apa yang ditanya, masih bingung lah. Nanti kalau sudah, yang paling penting kalian tahu dulu ya, panah-panahan itu seperti apa, tekniknya seperti apa, dan kalian nggak buta sama sekali nanti untuk ketika mau latihan kayak gitu ya. Udah tahu, oh ini namanya string kayak gini, oh namanya, oh ini jenis, jangan itu jenis panah apa, kan udah tahu ya. Ada standar bow, ada recurve, ada kompon. Bedanya apa sih? Nah, nanti bisa ngejelasin kayak gitu misalnya. Itu pengetahuan umum lah. Siapa tahu nanti ada yang bertanya dan lain-lain. Oke, ada yang tanyakan? Ya. Mungkin nanti bakal kalau praktik ya, mungkin akan lebih menarik dan tumbuh minatnya. Iya. Karena belum ini aja, belum terpapar Mas Yo. Kayak gitu. Ya. Oke, ada? Tidak ada? Tidak ada. Sepertinya pada bingung Bapak mau nanya apa. Tidak ada yang mau nanya apa. Oke. Kalau seperti itu ya, oke deh, nanti kalau emang ada pertanyaan sambil jalan aja, nanti kita sambil latihan ya. Kalau memang ada yang tanyakan, mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang Om Adam buat ya latihan-latihan lah ke tempat kita. Misalnya nanti ada waktu kosong beliau. Karena beliau juga sibuk ya. Kayak gitu. Iya. Ini juga disempat-sempatkan nih sambil kerja ya. Tapi mumpung weekend, jadi kerjaan agak longgar kalau weekend. Oke. Ya, makasih banyak Om sudah menyempatkan waktunya. Kira-kira. Ya, mungkin ini ada sekedar gambaran untuk kawan-kawan yang lain ya. Mungkin nanti ketemu minatnya di panahan. Peluang untuk di Kalsel sendiri cukup besar, dan sekarang lagi booming bisa dikatakan lagi booming di Banjarbaru, Banjarmasin, sampai ke Batu Licin, Tanah Bumbu juga. Sekarang kalau kayak saya sama Pak Budi itu di Tanah Laut ya Om ya, di Plehari juga udah ada lapangannya gede, cukup bagus malahan. Untuk kawan-kawan, untuk progres ke depan dan pandang depannya itu mungkin kalau memang mau ada yang sekedar hobi, nanti kawan-kawannya banyak, klub juga banyak. Dan untuk kalau gambaran untuk berkompetisi sangat-sangat terbuka kalau untuk Kalsel. Kalau orangnya sudah mungkin ada bakat atau
cukup menjanjikan. Perpani sangat terbuka untuk merekrut kawan-kawan kalau memang sudah mampu untuk bertanding di kancah misalnya kabupaten dulu atau mungkin sampai ke Jurprop, Porprov. Dan kalau bukan untuk bukan sekedar gambaran yang tadi, juga ada event-event kecil nih, sekedar kayak rame-rame antar klub, gabung, kita sesama archer biasanya tegur sapa rame kayak gitu, banyak kok. Iya. Ya nanti juga rencananya kalau bisa kita coba scoring nanti Om di lapangan di Tanah Laut kayak gitu. Sama Siap. teman-teman. Kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang ditanyakan kira-kira? Nggak ada. Oke Om, nanya dulu, pernah cedera nggak Om? Biasanya cedera itu yang paling sering kena string. Pernah string ya? Biasanya ya, kena string. Dan untuk kawan-kawan kayak mungkin kalau kata orang kalau belajar motor nggak jatuh, nggak berasa gitu kan ya. Kalau main panahan paling sering itu kena string. Kejepret ya? Ya tidak menutup kemungkinan, misalnya udah tahu teknik, udah pakai pengaman, masih kena sedikit. Tapi paling sekedarnya kalau sudah pakai pengaman, itu meminimalisir kemungkinan itu. Selain tadi, seperti berat tarikan, berat kekuatan tarikan misalnya sudah pemula, terus memakai LBS yang tinggi, energi kinetik yang tinggi, bahunya atau delta weightnya sini nggak kuat narik biasanya. Dipaksakan, dia tadi sampai sobek ototnya, atau kita bisa bilang keseleo dikit. Nah, untuk kawan-kawan sebelum praktik udah dikasih teknik-teknik dasarnya nih, harapannya kemungkinan untuk cedera itu udah kurang. Dan kayak kita bilang sesuatu yang sangat terlarang untuk kemana kayak tadi, nggak boleh melepaskan busur tanpa anak panah atau kita mengarahkannya selain ke target, karena kita tadi olahraga kita lumayan berbahaya dan bisa berpotensi sampai fatality kan ya, kena orang misalnya. Sama peraturan tadi nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh mengarahkan ke lain. Nah mungkin itu ya sekedar gambarannya. Jadi harapannya tadi kalau nantinya praktek ya, semoga tidak ada cedera, tidak ada aksiden-aksiden yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih Om Adam masukan-masukannya lah. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator kalau tidak ada yang ditanyakan. Nanti berjalannya waktu bisa kita, kalau memang ada yang ditanyakan, tanyakan saja nanti. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak. Teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari pemateri yang kedua yang sangat luar biasa yang sudah menyampaikan materinya. Yang pasti ilmunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak. Untuk selanjutnya, kita memasuki rangkaian acara yang terakhir yaitu penutup. Di bagian penutup ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemateri yang kedua, yaitu busur kompon merupakan jenis busur terbaru yang merupakan hasil teknologi modern, namun bahan pembentuk busur ini sama dengan busur rekor. Memiliki berat 40 lbs sampai dengan 80 lbs sehingga busur ini mampu melesatkan anak panah dengan waktu yang lebih cepat. Bagian-bagian busur kompon itu ada yang pertama cam, clips, body frame, tali busur, stabilizer, arrow rest, sig bow, pepsig, arrow atau anak panah, dan rails. Teknik dasar kompon bow itu ada body form, ada full draw, ada aiming dan release. Harus sejajar untuk konsentrasi. Demikian tadi pemaparan materi dari pemateri pertama dan kedua. Untuk menutupnya, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Normina yang sudah memandu acara hari ini dengan sangat baik. Dan terima kasih juga kepada pemateri kita, Bapak Lalu Muhammad Nurul Adam dan Bapak Setia Budi yang sudah mengisi materi yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan menjadi bekal kita untuk panahan nanti. Dan dengan ini juga berakhirnya acara kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya, terima kasih juga. Dan saya sebagai MC memohon maaf apabila ada kekurangan salah kata pada saat webinar hari ini. Dan dengan ini saya tutup webinarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Madam. Terima kasih Om. Selanjutnya mungkin Ya, sehat, Sanalah.